jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberikan edukasi tentang trik dan tips cara untuk negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas surat teman kita, namanya Bapak Sutrisno dari Asahan, Sumatera Utara. Jadi Bapak Sutrisno ini menceritakan bahwa beliau sebelumnya punya pinjaman 2 fasilitas kredit, yang satu rekening koran dan satunya modal kerja, dengan total pinjaman hampir sekitar 2 miliar. Jadi untuk pinjaman yang modal kerja sudah diselesaikan dengan cara menjual aset, dan yang tersisa adalah pinjaman rekening korannya. Nah, pinjaman rekening koran itu juga sudah dikurangi plafonnya, dan sudah di story dari juga menjual aset, karena beliau usahanya toko sepatu gitu ya, mendatangkan dari Pulau Jawa, tapi beberapa tahun terakhir ini usahanya tidak baik, omset menurun, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya setor pinjaman di kedua bank tersebut. Oh, di satu bank, cuman satu fasilitas, 2 fasilitas. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya menarik untuk kita bahas kali ini. Sebenarnya sudah pernah saya bahas tentang lelang konkuren, tapi ada baiknya saya angkat kembali karena ini ada hal baru yang bisa kita ambil sebagai pelajaran buat kita bersama. Jadi ceritanya Pak Sutrisno ini pinjamannya tersisa hanya tinggal 400 juta saja. 400 juta saja. Dari pinjaman sebelumnya yang sekitar 1 miliar, tinggal 400 juta. Kemudian karena sudah dilelang beberapa kali, tidak ada pemenangnya, tidak ada peminatnya alias TAP, sudah dilelang 3 kali tidak ada peminatnya, akhirnya pinjaman itu, aset itu dilelang lagi secara konkuren. Dilelang sebesar 220 juta saja. Bahkan sebelumnya sudah di angka 250, kemudian turun lagi di 220. Pada saat dilelang di 250, sebenarnya oleh pihak bank, ya saya anggap pihak bank baik hati ini, meminta agar Pak Sutrisno ini agar mengusahakan uang, kemudian ikut lelang. Bisa dengan atas nama istrinya atau anaknya atau siapapun, yang penting untuk menyelamatkan asetnya. Pada saat dilelang yang 250 sudah dikasih kesempatan seperti itu. Tapi sayangnya beliau bercerita, saya sudah berusaha mati-matian Pak, saya berusaha keras untuk bisa menjual rumah saya agar saya bisa melunasi, tapi sampai hari H lelang saya nggak dapat uang. Nah, beberapa bulan kemudian dilelang lagi dengan angka 220 juta saja. Padahal menurut beliau, rumah beliau itu taksirannya di atas 1 miliar. Biaya untuk membangun rumah saja 600 juta. Itu sekitar 7 tahun yang lalu. Untuk membangun rumahnya saja 600 juta. Sekitar 7 tahun yang lalu. Saat ini hanya dilelang 220 juta. Nah, ini yang saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kalau Bapak Ibu sudah dilelang secara konkuren, saya ulangi lagi ya, lelang konkuren itu adalah lelang yang dilakukan oleh bank di bawah pokok hutang, di bawah sisa pokok hutang. Sisa pokok hutang Pak Sutrisno saat itu masih 400 juta. Sedangkan asetnya dilelang hanya 220 juta. Dan menurut beliau, rumah beliau itu satu komplek dengan tempat usaha. Jadi semacam ruko, rumah dan toko itu dalam satu komplek, satu bangunan dengan 2 sertifikat. Itu hanya dilelang 220 juta. Dan
sayangnya beliau juga tidak mampu mengusahakan uang 220 juta. Sejak 250 turun lagi 220 juta pun tidak mampu mengusahakan. Sehingga cerita, akhirnya ketika dilelang 220 juta, ada pemenangnya. Dan pemenangnya adalah tetangganya sendiri. Nah, beliau beberapa hari yang lalu berkonsultasi kepada saya bahwa tetangganya sudah menemui beliau secara baik-baik dan minta agar beliau segera keluar dari rumah karena beliau sudah lagi bukan pemiliknya menurut pemenang lelangnya gitu, dan dia sudah menunjukkan risalah lelangnya bahwa dia sebagai pemenang lelang yang sah. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan kalau sudah seperti itu? Ya, jadi ketika kita aset kita sudah terlelang, ya, dan Bapak Ibu merasa ini tidak fair, ini zolim, ini sangat merugikan, Bapak Ibu bisa melakukan upaya hukum dengan cara menggugat ya ke pengadilan. Siapa yang digugat? Yang digugat pihak ada 3 pihak. Pertama, kantor pelaksana lelang, misalnya kalau dia dilelang oleh lelang negara berarti KPKNL dilelang, kemudian banknya, dan kemudian satu lagi adalah pemenang lelangnya. Nah, kalau sudah terbit sertifikat atas nama pemenang lelang ya berarti kantor agrarianya pun ikut dilelang. Nah, Bapak Ibu, tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hak tanggungan yang dijadikan sebagai dasar pengikatan jaminan atas benda-benda tidak bergerak ya seperti tanah, kemudian rumah, ruko, apartemen dan sebagainya, itu termasuk juga kapal yang berbobot metrik 10 di atas 10.000 metrik ton itu dianggap sebagai barang tidak bergerak. Pengikatannya menggunakan hak tanggungan. Nah, sifat dari hak tanggungan harus dipahami dulu. Sifat hak tanggungan itu adalah lex specialis derogat lex generalis. Artinya, undang-undang yang bersifat khusus itu mengabaikan undang-undang yang bersifat umum. Sifat dari pengikatan hak tanggungan itu bersifat khusus. Jadi dia akan mengabaikan undang-undang yang bersifat umum. Ada kelebihan keistimewaan yang melekat pada hak tanggungan. Salah satunya adalah ketika lelang itu dilakukan oleh sebuah institusi, bukan institusi peradilan, tapi memang diberi kewenangan untuk melakukan lelang, maka itu dianggap sah, disetarakan dengan lelang yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Jadi Bapak Ibu harus paham ya, lelang yang dilakukan KPKNL itu dilindungi undang-undang dan itu berkekuatan hukum seperti lelang yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Kemudian yang kedua, dia karena sifat lex spesialisnya, maka putusan lelang itu bersifat final dan mengikat, bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum setelahnya. Artinya putusan lelang itu dianggap sudah berkekuatan hukum tetap seperti putusan yang sudah sampai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga apapun yang Bapak Ibu lakukan terhadap gugatan itu sebenarnya secara umum itu hanya untuk mengulur waktu. Ya, hanya untuk mengulur waktu. Jadi apapun yang Bapak Ibu jadikan sebagai dasar gugatan itu sebenarnya potensi untuk menangnya sangat kecil, kecuali ada hal-hal mendasar fundamental yang oleh majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang bisa membatalkan lelang tersebut. Tapi secara umum jarang terjadi, dan itu karena sifatnya sudah berkekuatan hukum tetap, itu tidak ada upaya hukum sebenarnya setelah itu. Tapi memang yang tujuan dari kita menggugat itu bukan untuk menang atau kalah ya, Bapak Ibu harus pahami. Tujuan dari gugatan itu sebenarnya hanya untuk mengulur waktu. Kita bisa memperkirakan gugatan kita pasti akan dikalahkan. Kita sebagian besar itu yang terjadi pasti akan dikalahkan. Tapi Bapak Ibu, ada kaidah hukum yang
secara hukum di tempat di sisi lain gitu ada yang berbunyi bahwa eksekusi pengosongan bisa dilakukan bila objek tidak dalam sengketa. Nah, ini yang kita manfaatkan agar tidak bisa dieksekusi, agar eksekusinya tertunda, maka jadikan objek tersebut sebagai sengketa. Nah, itulah kenapa saya katakan harus dilakukan upaya gugatan, upaya hukum, sehingga pengadilan akan menunda eksekusinya sampai ada kekuatan hukum tetap terhadap objek tersebut, sehingga berakhir sengketanya. Nah, itulah tujuannya dengan menggugat, ya. Sebenarnya menggugat itu tidak banyak merubah, tidak akan merubah. Tapi memang karena ada kaidah yang menyatakan bahwa eksekusi bisa dilakukan, eksekusi pengosongan bisa dilakukan bila objek tidak dalam sengketa. Nah, itu yang dimanfaatkan agar tidak segera dieksekusi. Makanya kenapa saya bilang upaya hukum yang Anda lakukan, Anda maksimalkan, Anda harus betul-betul fight, itu sebenarnya harusnya sebelum lelang. Ya, karena kalau sudah lelang itu sebenarnya tidak ada artinya. Apapun materi gugatan Anda, apapun isinya yang Anda tuntut, itu sebenarnya kemungkinan akan ditolak dan akan dikalahkan. Tapi kita ambil sisi yang lain. Sisi yang lain adalah menjadikan objek itu sengketa sehingga tidak bisa dieksekusi. Nah, bisa dibayangkan kalau itu misalnya dari tingkat peradilan tingkat pertama itu ya di pengadilan negeri, kemudian nanti kalah, kemudian naik banding, kemudian ke pengadilan tinggi dan seterusnya, kalau kalah lagi sampai ke kasasi, itu cukup makan waktu lama, ya, bisa setahunan. Makanya kenapa banyak orang yang setelah dilelang mereka melakukan upaya hukum, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, termasuk Bapak Sutrisno ini harus segera menggugat. Tujuannya apa? Untuk menunda eksekusinya. Tujuannya apa lagi? Tujuannya adalah membuat pemenang lelangnya frustasi. Banyak sering kejadian yang saya jumpai dengan adanya gugatan itu, kemudian pemenang lelang itu mengajak negosiasi. Ada pilihan misalnya kembalikan uang saya, aset saya serahkan kembali kepada Anda. Atau mungkin dia akan memberikan uang tambahan agar gugatannya dicabut dan eksekusi bisa dijalankan, penguasaan bisa dijalankan. Jadi tergantung pemenang lelangnya. Kalau pemenang lelangnya tetap hasrat untuk menguasai, ya dia harus keluar uang tambahan untuk kita agar kita bisa keluar dari situ, agar kita mau keluar dengan baik-baik, tidak harus menunggu putusan hukum tetap, gitu ya. Atau kalau dia frustasi, dia minta dikembalikan uangnya juga bisa. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya akan mengulangi lagi tentang pembahasan lelang konkuren ini ya Bapak Ibu. Jadi akhir-akhir ini bank banyak yang melakukan lelang konkuren. Biasanya sih bank pemerintah ya, kebanyakan bank pemerintah. Kenapa mereka mau melakukan lelang konkuren? Bukankah mereka sebenarnya rugi dengan lelang konkuren? Kenapa mereka mau melelang bahkan dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, bahkan malah merugi? Kenapa mereka sampai seperti itu? Jadi Bapak Ibu, banyak hal penyebab bank terpaksa dalam tanda kutip melakukan lelang konkuren. Salah satu penyebabnya adalah agunan yang diserahkan oleh debitur saat itu overtaksasi. Overtaksasi itu artinya penilaian agunan terlalu berlebihan, melampaui batas nilai pasar wajar saat itu dilakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu, terkadang karena adanya persaingan yang ketat antar bank, dan kadang-kadang bank itu ketika dia punya debitur peminjam yang disiplin,
dia prospeknya bagus, bisnisnya menjanjikan, kemudian kontribusi dari debitur memberikan keuntungan dengan pembayaran bunga setiap bulan lancar, maka mereka akan mempertahankan dia, jangan sampai dia pergi gitu. Nah, sementara di sisi lain banyak bank juga yang sedang membidik gitu. Misalnya contohnya Pak Sutrisno ini, mungkin saya perkirakan dulu beliau itu termasuk pengusaha yang bonafit, yang bisnisnya besar, bisnisnya lancar, kemudian dia berhubungan dengan bank, kredibilitasnya bagus, angsurannya bagus, disiplin tepat waktu pembayarannya. Sehingga ketika dia minta top up, minta dinaikkan plafonnya, kecenderungan bank akan memenuhi permintaannya. Ya, memang begitu Bapak Ibu. Kalau seseorang reputasinya sudah bagus di bank, lancar angsurannya, dia yang akan ngatur bank. Dia yang akan ngatur bank. Bahkan dia bisa bilang, Pak, saya mau minta top up tambahan misalnya 500 juta, tapi besok pagi uang harus siap. Dia bisa minta itu, dia bisa atur seperti itu. Dan kecenderungan bank akan memenuhi permintaan debitur seperti itu. Karena dia takut dia pindah ke bank lain. Karena bagi bank, lebih baik dia menjaga, merawat nasabah yang sudah ada, yang sudah terbukti lancar, yang sudah terbukti loyal, angsurannya tertib, kontribusinya besar, daripada dia berspekulasi menerima kreditur baru, ya, nasabah baru, atau dengan kata lain menyalurkan kredit baru kepada orang yang belum jelas reputasinya, belum jelas raportnya. Kayak gitu. Makanya kenapa bank itu kecenderungan ketika ada orang pinjam baru, dia akan sangat hati-hati. Ya, penilaian 5C-nya akan dijalankan betul-betul. Dia akan betul-betul memverifikasi calon debitur ini, dia siapa, bagaimana reputasinya dalam bisnisnya, uangnya mau buat apa, dia akan cari tahu. Surveinya tuh akan betul-betul mendalam. Bahkan mungkin ketika kita mengajukan kredit, kita seolah-olah nggak tahu sebenarnya kita sedang diselidiki oleh pihak bank. Dia datang ke lingkungan, dia datang ke RT, ke RW, ke kelurahan untuk mencari tahu profil kita itu siapa yang mau mengajukan kredit. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah terbukti kita lancar, kita bagus angsurannya, kita yang atur bank. Seringkali saya jumpai debitur itu cuman by phone, Pak, saya pengen top up 500 juta, tolong besok sudah siap sebelum jam 1 siang. Dia bisa atur seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya karena cenderung nurutin kemauan pihak debitur, karena dia takut kehilangan, takut debiturnya diambil alih oleh bank lain, maka dia terpaksa misalnya, tadi misalnya si Fulan minta tambahan 500 juta, tapi Fulan nggak bisa menyediakan jaminan lagi, saya adanya cuma itu gitu. Nah, akhirnya terpaksa bank melakukan appraisalnya itu di markup, dinaikkan. Yang misalnya seharusnya agunan itu nilai pasarnya saat di appraisal saat ini mau dicairkan kredit top up-nya, misalnya sebenarnya nilai rumah itu sebenarnya hanya 3 miliar. Tapi karena ada penambahan kredit 500 juta dan tidak mampu meng-cover untuk pinjaman dengan top up 500 juta, maka appraisalnya dinaikkan, disesuaikan. Jadi bukan lagi berdasar nilai pasar wajar aset yang dipakai, yang harusnya seperti itu ya, appraisal itu adalah untuk menaksir berapa nilai pasar wajar agunan yang diserahkan. Tujuannya apa? Tujuannya bila di kemudian hari wan prestasi, maka agunan tersebut akan bisa mengcover untuk melunasi hutangnya. Sebenarnya kan appraisal seperti itu. Tapi yang terjadi karena kepentingan bisnis bank, maka prinsip-prinsip prudensialnya prudential banking atau kehati-hatiannya diabaikan. Sehingga appraisal yang harusnya nilai bangunan itu mungkin hanya 3M, dinaikkan menjadi 5M.
Nah, itulah yang membuat akhirnya ketika nasabah ini pada akhirnya juga macet, maka bank yang kelimpungan mau dilelang dengan aset 5M nggak laku karena sebenarnya saat ini harga pasarnya cuma 3M. Sementara kreditnya sudah terlanjur di top up. Itulah yang terjadi terhadap lelang konkuren, Bapak Ibu. Jadi dia akhirnya mengabaikan nilai pasar wajar bangunan yang sudah mereka buat berdasar appraisal, akhirnya mereka melelang yang penting laku. Yang penting laku sehingga kredit Pak Sutrisno yang masih 400 juta itu hanya dilelang 220 juta. Nah, harusnya Bapak Ibu yang mengalami keadaan seperti Pak Sutrisno ini lakukan berbagai macam cara agar bisa ikut lelang. Ya, sayang sekali Pak Sutrisno nggak bisa ikut lelang. Seandainya dia bisa ikut lelang, pertama keuntungan bagi debitur yang dilelang konkuren. Pertama berarti dia utang yang masih 400 juta itu hanya cukup bayar 220 juta. Itulah satu-satunya cara bisa lunas di bawah pokok utang di lembaga keuangan perbankan milik negara, BUMN. Kalau enggak dengan cara lelang konkuren, tidak mungkin Anda bisa melunasi di bawah pokok utang. Ya, itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua, Bapak Ibu menyelamatkan agunan yang diserahkan. Coba tadi kalau misalnya kayak Pak Sutrisno tadi, dia ruginya babak belur dia. Dia selama ini sudah bayar, bahkan sampai menjual aset untuk mengurangi hutangnya dari 1 miliar menjadi tinggal 400 juta. Dia sudah korbankan aset untuk mengurangi hutangnya. Jadi dia pernah jual aset untuk menurunkan pokok utangnya sehingga tersisa 400 juta. Dan itu pun akhirnya rugi karena harus dilelang lagi. Jadi dia kerugiannya berlipat-lipat. Jual aset murah untuk mengurangi pokok utang, tujuannya untuk menyelamatkan agar tidak dilelang. Ternyata juga tetap dilelang dan lelangnya cuma 220 juta. Rumah yang nilainya diperkirakan 1 miliar hanya dilelang 220 juta. Artinya dia tidak dapat kelebihan apa-apa dari penjualan aset tersebut. Kalau seandainya jual sendiri, udahlah jual cepet aja lah. Katakan dijual 500 juta. Ya, rumah yang diperkirakan nilainya 1M itu. Jual 500 juta. Bapak Trisno buat melunasi utangnya 220 juta. Pak Trisno masih ada kelebihan 230 juta. Artinya dari rumah itu dia masih ngantongin uang 230 juta. Keuntungannya itu masih terima uang 230 juta. Yang kedua, utangnya lunas, 400 juta lunas. Jadi sebenarnya kalau Pak Trisno itu jual rumah itu dengan angka 500 juta, sebenarnya dia menjual bukan 500 juta. Sebenarnya dia menjualnya berarti 500 juta plus penurunan dari pokok 400 ke 230 plus 170 juta. Jadi sebenarnya dia jual rumah itu 670 juta. Cuman buat melunasi utangnya katakanlah 400 juta. Dia masih ada kelebihan 230 juta. Kayak gitu. Jadi ruginya banyak sekali karena nggak bisa ikut lelang konkuren. Makanya Bapak Ibu, yang saat ini Bapak Ibu utang di bank BUMN, ya ingat pesan saya. Yang saat ini hutangnya di bank BUMN, kemudian Bapak Ibu sudah dilelang 2 atau 3 kali, ternyata nggak laku, Bapak Ibu jangan santai-santai, jangan percaya diri, kemarin dilelang nggak laku, karena bank sekarang bisa lakukan lelang konkuren, lelang di bawah pokok utang. Lalu apa yang harus dilakukan? Ada 2 cara. Cara pertama yang lebih efektif, efisien, dan mudah, itu jual asetnya, kemudian persiapkan ikut lelang, pakai atas nama istri atau anak. Sehingga Anda bisa lunasi hutang Anda di bawah pokok. Itu kan keuntungan pertama. Ya. Kemudian yang cara yang kedua adalah menggugat gitu, menggugat untuk mengulut. Tapi itu saya tidak rekomendasikan karena buang-buang energi gitu, buang-buang energi dan buang-buang biaya. Kenapa harus digugat? Justru pada saat Anda dilakukan lelang konkuren terhadap aset Anda kejar agar Anda ikut lelang sehingga Anda dapat keuntungan dan tidak perlu biaya yang tidak penting seperti biaya gugatan, biaya
pengacara dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati kalau yang sudah dilelang 2 atau 3 kali nggak laku, pikirkan agar bisa ikut lelang berikutnya. Karena kemungkinan akan dilelang secara konkuren, lelang di bawah pokok utang, dan Anda harus ikut. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.